Saya ini salah satu anak muda yang nikah di usia muda. Ya. Pernikahan kami ini banyak sekali tantangan-tantangan yang kami hadapi. Baik dari persiapan emosional, kemudian finansial, bahkan sampai menjaga hawa nafsu. Itu sangat sulit sekali bagi kami yang nikah di usia muda ini. Pertanyaan saya, bagaimana sih caranya kita sebagai anak muda yang nikah di usia muda ini bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut sehingga kita bisa menjalankan keluarga yang baik, semoga mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dulu ketika nikah saya tuh baru kehilangan ibu. Umur saya 23 tahun. 22 ya, 22 tahun. Sama berarti kita. Nikah umur 22 tahun. Waktu itu 3 bulan setelah tsunami di Aceh. Ibu saya meninggal di tsunami. Kakak saya juga meninggal, keluarga besar meninggal. Saya waktu itu ngebayangin kalau saya nikah tuh ibu hadir, keluarga besar hadir kan gitu ya, namanya anak kan pengen keluarganya utuh kan hadir. Tapi waktu itu saya udah tunangan, ibu saya meninggal. Jadi tapi alhamdulillah nikahnya di Masjidil Haram, lagi musim haji kan waktu itu kan. Nah, di Masjidil Haram di Mekah, sama-sama kuliah di Mesir. Dan karena orang tua saya fakir, ayah saya fakir, nama ayah saya Abdurrahman. Dari mana saya tahu fakir? Setiap dapat zakat fitrah dari masjid di amplop itu ditulis Abdurrahman dalam kurung fakir. Jadi kategorinya kita bukan miskin, fakir, saking susahnya. Tapi alhamdulillah kami bahagia banget loh. Sefakir-fakirnya kami, saya ngerasa hidup saya tuh nggak kurang kasih sayang orang tua. Alhamdulillah full kasih sayang, gimana pun susah makan. Jadi nggak ada inner child ngerasa kayak saya kurang beruntung, nggak. Saya malah merasa sangat beruntung jadi anak mereka, sebagaimanapun fakir. Itu jadi modal mental banget kan untuk tumbuh kan. Yang bikin saya, yang saya ngerasa hal yang saya pegang dalam hidup saya ngerasa kayak dimudahin sama Allah tuh, saya bukan tipe orang yang gampang nyerah. Jadi saya sangat percaya bahwa menempuh jalan yang Allah ridhoi, nggak pacaran tapi malah menikah, itu pasti nggak akan dibiarin sama Allah. Kan kita menikahnya gara-gara Allah, melibatkan Allah kan, pasti Allah nggak akan ninggalin kita. Jadi ini saya ngomongin dari sisi mental dan moralnya ya. Akhina Said, semoga dengan kita berbaik sangka kepada Allah, Allah juga akan menunjukkan seperti prasangka kita. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Dan itu saya percaya walaupun awal pernikahan itu memang sulit sih. Saya pernah makan sampah, ngorek-ngorek sampah di tong sampah tuh makan karena saking laparnya belum dapat kerjaan. Tinggal di tempat pembuangan sampah, gak punya kerjaan, bla bla bla. Sampai pelan-pelan Allah mudahkan urusan ini, urusan materinya nih. Dimudahin karena gak mau nyerah. Dari yang tadinya lulusan Al-Azhar malah jadi pengusaha tadinya. Saya bikin penerbit buku, kemudian jual beli mobil karena saya senang otomotif. Saya dekat juga sama Ridwan Hanif, sama teman-teman anak-anak influencer otomotif ya. Jadi saya dekat sama mereka, jual beli mobil segala macam. Terus berkembang lagi ke beberapa usaha, punya 60 cabang usaha waktu itu di Bandung. Itu tuh berangkatnya bukan karena punya modal dan privilege orang tua. Mertua saya juga orang miskin, ayah saya fakir, lebih miskin lagi. Tapi karena percaya aja Allah gak akan menyia-nyiakan lah ikhtiar kita. Walaupun memang fase berat itu harus dilalui. Fase berat dalam pernikahan itu, saya udah berapa tahun nikah? Udah berapa tahun menikahnya? Berapa? 3 tahun. Ujian terberat dalam pernikahan itu adalah di 5 tahun pertama. Kalau kita bisa bertahan, insya Allah setelah itu akan Allah berikan kemudahan. Walaupun saya nggak ngedoain 5 tahun ya, mudah-mudahan ini 3 tahun udah cukup gitu kan. Tahun keempat ini udah mulai mudah gitu. Tapi kan itu bukan angka pasti lah. Rata-rata kayak gitu. Kenapa? Saya selalu menganalogikan pernikahan itu kayak orang naik kapal, kayak orang naik boat. Ujian paling berat itu kan pas di pantai itu. Awal-awal kita masuk ke air itu kan ombaknya lagi gede-gedenya. Nanti begitu udah lewatin garisnya Moana itu, kan Moana juga gitu kan di awal-awal kan. Tapi pas udah ngelewatin garis-garis Moana itu, garis itu tuh udah kedepannya kan udah relatif lebih tenang. Sesekali aja ada badai.
tetap ada tapi sesekali, dan kita udah berpengalaman. Yang berat itu justru di awal. Saya pas pertama nikah itu justru ujiannya paling banyak, dan kayak apa ya, kayak ngerasa apa ini terlalu dini, apa kami nggak siap, apa ini, apa itu, kasihan dia kayak jadi susah gara-gara saya, bla bla bla, kan ada muncul berbagai macam wasawis dari syaitan kan. Bertahan aja dulu, bertahan 5 tahun, itu tuh dimudahin, 10 tahun, mudah banget. Itu yang saya rasakan, tapi kan setiap orang punya siklusnya yang berbeda-beda, kita nggak bisa samain. Cuman kesamaannya apa? Allah nggak akan membiarkan kita sendiri selama kita berbaik sangka kepada Allah. Jadi Said sekarang masih sebelum masuk ke garisnya Moana, bertahan dulu dengan ombak-ombak itu.